Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Fitia Maharani dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Perang Dunia Kedua. Ada apa aja sih dalam Perang Dunia Kedua itu? Mari kita simak video berikut. Perang Dunia Kedua adalah konflik global terbesar yang berlangsung pada 1 September 1939 hingga 2 September 1945. Perang ini melibatkan dua aliansi besar, yaitu Blok Sekutu dan Blok Poros, serta menewaskan lebih 70 juta jiwa. Perang ini menjadi titik balik penting dalam sejarah dunia, karena dampaknya yang sangat besar terhadap tatanan politik, ekonomi, dan sosial. Lalu, ada sebab-sebab Perang Dunia Kedua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum yaitu kegagalan Liga-Liga Bangsa atau LBB. LBB dibentuk untuk menjaga perdamaian setelah Perang Dunia ke-1, namun tidak mampu menahan agresi negara-negara besar seperti Jerman, Italia, dan Jepang. Lalu ada pelemahan senjata. Negara-negara besar meningkatkan kekuatan militer mereka, terutama setelah munculnya ideologi fasisme. Lalu ada depresi besar pada tahun 1929. Krisis ekonomi global menyebabkan instabilitas di banyak negara, menciptakan peluang bagi pemimpin otoriter untuk berkuasa. Adapun Perjanjian Versailles, Jerman merasa dirugikan secara ekonomi dan politik oleh isi perjanjian ini, sehingga menjadi agresif di bawah kepemimpinan Hitler. Lalu sebab khusus invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia dengan taktik perang kilat. Adapun negara-negara yang terlibat dari Blok Sekutu dan Blok Poros. Blok Sekutu, negara utamanya yaitu Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, Cina, dan adapun negara pendukungnya seperti Kanada, Australia, dan lainnya. Lalu ada Blok Poros, negara yang utamanya yaitu Jerman, Italia, Jepang. Lalu adapun negara pendukung seperti Hungaria, Rumania, dan Bulgaria. Yang selanjutnya jalannya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1939 sampai 1941, awal perang invasi Jerman ke Polandia memulai perang di Eropa. Pada tahun 1940, Jerman berhasil menduduki Prancis, Belgia, dan Belanda. Inggris bertahan melalui pertempuran Inggris, meski menghadapi serangan udara Jerman. Di Asia, Jepang semakin agresif, menyerang Cina dan Asia Tenggara. Pada tahun 1941, perluasan konflik Operasi Barbarossa, Jerman menyerang Uni Soviet melanggar perjanjian non-agresi mereka. Lalu Jepang menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, memicu keterlibatan Amerika Serikat dalam perang. Pada tahun 1942 sampai 1943, titik balik perang, pertempuran Stalingrad. Uni Soviet mengalahkan Jerman menjadi kekalahan besar pertama Jerman. Lalu pertempuran Midway, Angkatan Laut Amerika Serikat menghancurkan armada perang Jepang melalui dominasi sekutu di Pasifik. Yang selanjutnya, pada tahun 1944 sampai 45, serangan balasan sekutu pendaratan Normandia, The Day, pada 6 Juni 1944 yang dipimpin oleh sekutu membuka front barat melawan Jerman. Uni Soviet mendesak dari timur merebut Berlin pada April 1945 di Pasifik. Amerika merebut pulau-pulau utama Jepang, memaksa Jepang bertahan di wilayahnya sendiri. Akhir perang, Jerman menyerah tanpa syarat pada 7 Mei 1945. Jepang menyerah pada 2 September 1945 setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima
pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Lalu, adapun tokoh-tokoh penting dari blok sekutu dan blok poros, yaitu dari blok sekutu Winston Churchill dari Inggris, yaitu pemimpin Inggris yang terkenal dengan pidato-pidatonya yang memotivasi rakyat selama perang. Adapun Franklin D. Roosevelt dan Henry S. Truman dari Amerika Serikat. Roosevelt memimpin Amerika di awal perang, digantikan oleh Truman yang memutuskan penggunaan bom atom. Lalu ada Joseph Stalin dari Uni Soviet, memimpin Uni Soviet dalam pertahanan melawan Jerman dan merebut Berlin. Lalu ada Charles de Gaulle dari Prancis, pemimpin pasukan Prancis yang merdeka. Lalu ada pun dari blok poros, yaitu Adolf Hitler dari Jerman, pemimpin Nazi yang menjadi dalang utama Perang Dunia Kedua. Adapun Benito Mussolini dari Italia, pemimpin fasis Italia yang mendukung Jerman. Hideki Tojo dari Jepang, Perdana Menteri Jepang yang bertanggung jawab atas kebijakan militer di Asia. Adapun perjanjian dan kesepakatan penting yaitu seperti Konferensi Yalta pada tahun 1945 membahas pembagian wilayah Jerman pasca perang. Perjanjian Potsdam pada tahun 1945, ultimatum kepada Jepang untuk menyerah. Selanjutnya, Perjanjian San Francisco pada tahun 1951 secara resmi mengakhiri perang dengan Jepang. Adapun dampak-dampak Perang Dunia Kedua, yaitu dari dampak politik. Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Adapun Perang Dingin, persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul setelah perang. Berakhirnya ideologi fasisme. Fasisme di Italia dan Nazi di Jerman runtuh. Adapun dampak ekonomi dan sosial, yaitu kerusakan besar-besaran infrastruktur di Eropa dan Asia hancur. Lalu dekolonisasi, banyak negara Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaan, termasuk Indonesia. Pemulihan ekonomi global, pemrograman Marshall membantu pembangunan kembali Eropa. Lalu dampak di Indonesia, proklamasi kemerdekaan Jepang karena Jepang yang menyerah membuka jalan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Lalu adanya peningkatan nasionalisme. Perang memperlihatkan bahwa negara penjajah dapat dikalahkan. Kerusakan ekonomi. Masa pendudukan Jepang meninggalkan dampak buruk pada ekonomi dan sosial di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, Perang Dunia II meninggalkan dampak mendalam pada sejarah dunia. Perang ini mengakhiri era kolonialisme, terbentuk tatanan dunia baru, dan melahirkan lembaga internasional seperti PBB. Bagi Indonesia, perang ini membuka jalan menuju kemerdekaan. Perang Dunia II menjadi pengingat akan dampak kehancuran akibat konflik global dan pentingnya menjaga perdamaian. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Perang Dunia Kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.